kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami memohon datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di tempat kami, seperti di sorga. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, supaya kami mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah bagi dunia. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan belajar lagi dan sekaligus mengalami impartasi tentang prinsip kekudusan. Saudara, tema kita kejarlah kekudusan. Dan saya memilih dua istilah untuk mengerti kekudusan. Kekudusan itu pilihan, tetapi sekaligus sebuah pembentukan. Saya ulangi, kekudusan itu pilihan sekaligus pembentukan. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, perhatikan kata kita, sebagai komunitas, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saya mengutip dari dua ayat khususnya dari Efesus 1. Dua ayat ini mengungkapkan dua prinsip, yaitu pilihan dan predestinasi. Tapi saya tidak akan terangkan itu lebih dalam. Yang penting kita tahu Allah bebas memilih, tapi juga Allah berdaulat untuk menentukan. Prinsip kekudusan. Pengudusan dalam bahasa Yunani, hagiasmos, sama mirip dengan kata kados dalam bahasa Ibrani, yaitu menjadikan kudus. Ada proses pembentukan atau menabiskannya atau memisahkan dari dunia. Kata dunia di situ bicara sistem dunia yang bejat dan dijauhkan dari dosa supaya kita mempunyai persekutuan dengan Allah dan melayani Dia dengan sukacita. Pilihan untuk memisahkan diri dari dunia yang bejat. Itu keputusan moral, tapi juga keputusan ilahi dari seseorang. Saya menyebut dengan istilah samakan frekuensi. Kalau saudara pakai HT, dan kalau pelayanan kami di daerah-daerah itu pakai HT itu, maka frekuensinya harus sama. Jika tidak, maka tidak mungkin ada komunikasi yang baik. Jadi Tuhan mau menguduskan kita supaya kita punya frekuensi dengan Tuhan sama. Karena ada yang mesti dikerjakan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam bahasa kita sering mendengar keserupaan Kristus. Tuhan datang ke dunia, Yesus datang ke dunia, bukan sekedar menebus kita,
Dia datang ke dunia bukan sekedar memulihkan kita. Dia datang ke dunia bukan sekedar supaya kita jadi orang percaya. Datang ke dunia bukan sekedar supaya kita menjadi orang Kristen atau menjadi pelayan pejabat gereja. Tapi dia datang untuk mengembalikan kita ke hakikat gambar dan rupa Allah, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan salah satu cara yang paling luar biasa ialah dia perintahkan supaya kita kudus, dipisahkan, terpisahkan. Di depan rumah kami itu ada pohon, saya tanam pohon kelor dan sudah cukup tinggi. Tiba-tiba di salah satu rantingnya itu ada benalu atau parasit. Dan saya sudah tahu parasit itu, benalu itu akan menghisap seluruh uh, zat-zat di dalam pohon itu. Maka saya memotong satu cabang itu, rantingnya itu, di mana benalu atau parasit itu hidup, supaya dia tidak mengeroti. Itu artinya dipisahkan. Yesus sendiri bilang di kitab Injil bahwa kalau tangan berbuat dosa, tangan yang dipotong, mata berbuat dosa, mata yang dicungkil, itu bukan secara fisik, tapi juga secara rohani, memisahkan. Yang kedua, prinsip kekudusan. Kekudusan itu pemilihan Allah. Pemilihan dalam bahasa Yunani, eklego, terpilihnya suatu umat di dalam Kristus oleh Allah, supaya mereka itu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bandingkan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ada satu kota di Indonesia namanya Kudus, di Jawa Tengah. Orang yang tinggal di Kudus belum tentu lebih kudus dari orang yang tinggal di luar kota Kudus. Kalau ada orang kota Kudus di sini, mohon maaf ya. Ya, jadi bukan soal namanya. Walaupun kita tahu dari kota Kudus ada sebuah pabrik rokok yang merusak uh, tubuh banyak orang. Walaupun orang sadari, tetapi tetap aja. Tapi yang anehnya dia lahir dari kota Kudus. Yang ketiga, pemilihan berpusat pada Kristus. Di dalam dia Allah telah memilih kita. Efesus 1 ayat 4 tadi. Jadi kekudusan itu kristosentris. Ya, segala sesuatu di dalam Kristus. Kemarin ada sebuah diskusi yang menarik. Bagaimana dengan orang yang tinggalkan Kristus ketika ada godaan dan tantangan? Lalu orang katakan keselamatan itu tiket final itu kita udah harus masuk surga. Dan saya dengar percakapan itu 3 kali dalam satu hari. Terakhir tadi dengan Pak Roni menyampaikan prinsip kekudusan pada kurang lebih 156 hamba Tuhan. Saya mendengar beberapa pertanyaan yang bagi saya uh, kita belum memasuki wilayah yang lebih dalam. Dan Pak Roni dengan begitu tegas menerangkannya, terutama kita di Geberok, anak-anak kerajaan Allah. Dan ada beberapa data yang sangat mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan. Ada hamba Tuhan yang bikin yayasan, lalu mereka memberkati orang-orang yang mau menikah karena pernikahan dari perceraian sebelumnya dan dibayar. Kemudian yayasan itu mereka bagi hasil 40-60. 60% buat orang yang menikah, yayasan 40% buat para pengelola. Dan rupanya itu beberapa hamba Tuhan dari gereja karismatik. Dan itu mengerikan sekali. Itu terjadi sekarang ini. Bukan beberapa waktu lalu, tapi sedang berlangsung. Ya. Jadi kekudusan itu bukan sebuah
harapan. Kekudusan tidak sekedar sebuah perintah, tapi dia eh, karakter ilahi itu. Dia berpusat pada Kristus. Yang keempat, pemilihan dalam Kristus, terutama suatu kelompok umat. Efesus 1 ayat 4, 5, 7, 9. Umat terpilih itu kemudian disebut tubuh Kristus. 4 ayat 12. Atau Matius 16, inilah jemaatku, umat kepunyaan Allah sendiri, 1 Petrus 2 ayat 9. Dan mempelai Kristus, jemaat itu mempelai Kristus. Wahyu 19 ayat 7. Jadi saudara perhatikan, kata kudus itu tidak berdiri sendiri. Orang-orang yang independen, tapi dia membangun sebuah komunitas yang hebat. Dan komunitas itu diberi nama umat terpilih, tubuh Kristus, jemaatku, milik Allah, mempelai Kristus, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apa tanda kekudusan? Yang pertama, saudara, kekudusan itu menunjuk kepada kedewasaan rohani atau kematangan rohani. Hampir 10 hari sudah kita mendengar prinsip kekudusan, baik khotbah hari Minggu maupun setiap pagi Kingdom Generation Prayer dengan uh, pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Semuanya yes, iya dan amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi bahwa ternyata tanda kekudusan itu dewasa rohani. Dia udah matang. Ya. Pendewasaan rohani itu dialami melalui dua metode. Yang pertama, padang gurun. Yang kedua, proses mentoring atau pembabahan. Nah, padang gurun itu sifatnya private, tetapi juga komunal. Kita ingat Musa dipilih sebelum segala sesuatu terjadi itu. Dengan proses yang unik, dia masuk padang gurun. Elia dipilih sebelumnya. Dan proses yang unik, Paulus dipilih. Umat Israel di proses padang gurun. Dan juga orang-orang percaya sejak Kisah Para Rasul 2 sampai sekarang. Jadi padang gurun adalah wilayah atau ruang terbuka untuk pembentukan kedewasaan rohani. Yang keempat, Yesus sesungguhnya adalah bukti dan contoh paling sempurna tentang mengalahkan padang gurun. Jadi ingat bahwa kekudusan tidak sekedar dipisahkan dari dunia, tapi kekudusan juga dia menjalani proses pembentukan untuk memiliki sebuah karakter serupa Kristus. Karena kepala kita Kristus, dia raja kita, dia fokus kita, maka kita belajar dari dia. Dia disiplin, taat kepada Allah Bapa, taat juga kepada orang tua jasmani. Dia taat kepada Yusuf dan Maria. Dia taat kepada bapaknya. Hidupnya bersahaja. Dia berdoa, dia berbagi, bersedia menderita. Dan seterusnya saudara bisa tambahkan. Berdasarkan kesaksian perjanjian baru dan perjanjian lama. Bandingkan 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti masa Kristus hidup itu yang kita jadikan sebagai pengalaman pembentukan disiplin. Yang kelima, proses pemuridan atau mentoring, pembabahan. Saya mengutip 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ingat,
sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi karena imanmu engkau diselamatkan, karena imanmu engkau percaya kepada Kristus, maka tidak cukup menjadi pasif. Cukuplah, aku kan udah punya iman. Aku udah percaya Yesus. So what? Tapi ternyata ada proses. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, nikmat ini. Ya. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Arti orang mesti belajar. Ya, jangan merasa udah tahu, tapi terus belajar. Nah, Raja Daud bilang dalam Mazmur 139. Saya bikin kesimpulan dari Mazmur 139 ayat-ayat pertama sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 12 atau 13. Anda mau sekolah sampai profesor doktor, mau berkeliling dunia, bahkan sekolah sampai luar angkasa pun, Anda terbatas, tidak sanggup mengerti kedaulatan Allah, kuasa Allah, dan keputusan Allah. Kita hanya bisa mengalaminya. Tetapi petunjuk untuk mengerti ada di Alkitab dan di tempat lain. Maka tambahkan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Ini controllable. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Sungguh-sungguh tekun. Menekuni sesuatu. Jangan sembrono. Fokus kepada ketekunan kesalehan. Kata saleh itu ada yang menggunakan juga istilah sama dengan kudus. Ya, orang-orang saleh, orang-orang kudus. Dan akibatnya terjadi apa? Kasih akan saudara-saudara. Itu bicara komunitas internal. Dan ketika kasih kepada saudara, maka kasih kepada semua orang. Berarti Allah itu kasih, dia mengasihi anaknya Yesus Kristus, dan karena dia mengasihi kita, maka dia serahkan anaknya. Dan kita diperintahkan juga untuk mengasihi sesama dan mengasihi. Jadi kata kudus berarti kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, itu dia meluber, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Berarti orang kurang giat dan berhasil dalam mengenal Tuhan karena prinsip-prinsip ini nggak dilakukan. Jadi kita nggak usah cari-cari tahu di mana. Kenapa dia nggak giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa dia nggak kenal Tuhan. Bukan karena dia nggak ada uang. Bukan karena dia uh, gerejanya jauh. Bukan karena tidak diajak. Tapi dia stuck pada imannya. Uh, Waktu kami pelayanan di Jerman, tuh orang sedang belanja. Teman-teman kami belanja. Saya nggak belanja bukan karena nggak punya uang, kan nggak tertarik. Tapi saya lihat ada sebuah stiker kecil dan akhirnya saya beli stiker itu. Stiker itu kepala anjing masuk ke dalam sebuah teralis dan kejepit. Jadi anjing itu maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Tapi ditulis di bawahnya, I'm stuck. Ya, sudah stuck berarti maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Hasilnya apa? Dia mati. Dan saya cari-cari gambar itu udah nggak ada kan udah lama ya. Saya masih ingat itu. I'm stuck. Orang yang tidak mau belajar kata Gute, itu dia berhenti bertumbuh. Dan kalau dia berhenti bertumbuh, dia membatu. Dan batu itu tidak bisa dipakai untuk jadi fondasi. Karena itu batu pasir. Jadi, saudara, kekudusan itu keserupaan. Ketika ada padang gurun, beresponslah yang benar. Ketika orang lain dalam situasi tidak benar.
right response, kata Dr. Yaakob Esra, karakter spesialis. Kekudusan itu menjalani proses discipleship sebagai gaya hidup pemuridan. Pemuridan itu gaya hidup Kristus. Sampai pada waktu suatu ketika Dietrich Bonhoeffer di Jerman bilang, gereja tanpa pemuridan sama dengan gereja tanpa Kristus. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Padahal seluruh hidup kita gantung dan berpusat pada Kristus. Nah, banyak orang menyebut Yesus kepala gereja, banyak orang menyebut Yesus kepala gerakan, banyak orang menyebut Yesus kepala keluarga kami, tapi gerakan-gerakan kita, tindakan-tindakan kita berada di luar otoritas kepala. Itu memalukan, tapi juga menghentikan. Saya mengutip pendapatnya Pak Yaakob Esra. Pengetahuan dapat diajarkan, keterampilan dapat dilatih, tetapi hikmat dapat dialami melalui pengalaman hidup sehari-hari, yang kemudian disebut keteladanan. Saya ajukan beberapa poin untuk didiskusikan. Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya panduan bagi kita untuk mengejar kekudusan ilahi. Sekali lagi, kekudusan itu dikejar sungguh-sungguh dengan cara diisi melalui proses padang gurun yang bukan kita ciptakan, tapi kita pasti hadapi. Tapi sekaligus proses pemuridan dan pembawaan. Yang pertama, padang gurun macam apakah yang Anda pernah alami? Dan bagaimana mengalahkannya? Tidak boleh ada yang bilang saya nggak ada padang gurun. Itu Anda sombong. Padang gurun itu macam-macam. Dan padang gurun selalu menyingkapkan blind spot dari seseorang. Titik hitam yang tidak bisa dilihat. Kecuali komunitas atau terutama orang di sekitar kita. Jadi, rumuskan aja. Saya tidak usah kasih kesaksian karena banyak. Padang gurun itu bentuk kita. Yang kedua, sudahkah Anda mengalami mentoring atau pembapaan? Nah, saudara, ini penting. Karena mentoring pembapaan itu sesungguhnya adalah proses pembentukan. Belajar dari Kristus. Tapi juga belajar. Rasul Paulus bilang kepada orang di Korintus. 1 Korintus 4 ayat 15-17. Kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Tetapi kamu tidak mempunyai banyak bapa. Beribu-ribu dalam Kristus itu kan bisa pendeta, penginjil, rasul, pengkhotbah, pengajar, guru sekolah minggu. Semua itu ribuan pendidik dalam Kristus. Ingat, beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Tapi kekacauan yang terjadi karena tidak ada bapa. Fatherlessness. Sehingga Edkol katakan cacat terbesar di dunia ialah fatherlessness. Maka pembapaan, mentoring ini bukan soal gender ya. Kata pembapaan itu artinya juga semua orang bisa berfungsi. Dan yang terakhir, apakah Anda pernah menjalani 2 Petrus 1 ayat 5-8 tadi? Jika sudah, bagikan pengalaman itu. Jika belum, mengapa? Dan maukah Anda melakukannya? Saya berdoa supaya kita tidak sekedar tahu apa itu kudus. Tidak sekedar belajar tentang kekudusan. Tapi kita mau hidup dan dibentuk untuk menjadi kudus. Supaya kita serupa dengan Kristus dan bersama-sama menginvasi bumi dengan gaya hidup kerajaan Allah. Kita berdoa, Bapa, terima kasih hambamu terbatas, tapi biarlah refleksi singkat ini menolong kami untuk terus mendalami dan mengecek kerohanian kami. Padang gurun macam apa, proses mentoring macam apa, belajar macam apa yang menolong kami
semakin dewasa. Kekudusan kami bukan sebuah predikat, tapi kekudusan kami adalah sebuah karakter ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.